Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus dan contoh perhitungan PPNBM di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Irsyad dari jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga 1. Di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian PPNBM. Yang kedua, pengertian barang mewah dalam PPNBM. Yang ketiga, rumus perhitungan PPNBM dan PPN di Indonesia. Dan yang keempat, contohnya. Nah, yang pertama yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu pengertian PPNBM. Apa sih itu PPNBM? Pajak penjualan atas barang mewah atau biasa kita kenal dengan PPNBM merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Penetapan PPNBM sendiri bertujuan untuk melindungi pedagang kecil agar tidak tergerus oleh keberadaan pedagang besar yang menjual komoditas impor. Setelah kita ketahui pengertian PPNBM, sekarang kita akan membahas pengertian barang mewah dalam PPNBM. Menurut undang-undang, yang termasuk dalam barang mewah dan wajib pajak PPNBM adalah barang yang tergolong dalam kategori berikut. Yang pertama, barang tersebut tidak termasuk bahan kebutuhan pokok atau barang sekunder. Barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tinggi. Jadi, jika Anda merasa membeli barang yang sesuai dengan salah satu atau lebih dari kategori di atas, maka Anda mewajibkan atau diwajibkan membayar PPNBM. Menurut Undang-Undang PPN, untuk menghitung besaran PPNBM dibutuhkan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi 1. Harga jual. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena adanya barang kena pajak atau BKP. Yang kedua, biaya penggantian. Nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak atau JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. Yang ketiga, nilai impor. Nilai berupa uang yang diambil dari bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor BKP. Yang keempat, nilai ekspor. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. Nah, yang terakhir, nilai lainnya. Nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP sesuai keputusan Kementerian Keuangan. Nah, setelah kita mengetahui tadi, selanjutnya kita akan masuk ke rumus perhitungan PPNBM dan PPN di Indonesia. Untuk melakukan perhitungan PPNBM, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tarif PPN dan PPNBM di Indonesia. Tarif PPN untuk saat ini sebesar 10% yang meliputi 1. Ekspor BKP berwujud, 2. Ekspor BKP tidak berwujud, 3. Ekspor JKP. Sedangkan untuk PPNBM, tarifnya diklasifikasikan ke dalam kategori yaitu 1. Tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman nol alkohol. Yang kedua, tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitary. Yang ketiga, tarif 25% untuk kendaraan bermotor yang berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, dan pick up. Nah, yang terakhir, tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus.
Nah, salah satu rumus mudah untuk menghitung PPN adalah PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPN BM. Nah, setelah kita tadi mengetahui beberapa tadi seperti pengertian dan juga rumusnya, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya akan tampilkan dua contoh soal, contoh 1 dan 2. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPN BM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Nah, kita masukkan tadi rumus yang telah kita ketahui, yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPN BM. Nah, masukkan saja kan tarif PPN saat ini 10%. Jadi masukkan saja 10% dikali harga barang kan 900 juta. Jadi masukkan saja dikurang PPN BM. PPN BM tadi di atas 40%. Jadi kali saja 900 juta harga barang dikali PPN BM. Nah, sudah kita ketahui sebesar 360 juta. Jadi sisa dikurang saja harga barang dikurang PPN BM 900 juta ribu rupiah dikurang 360 juta. Hasilnya jika dikali 10% sebesar 54 juta rupiah. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPN BM sebesar 1.314 juta ribu rupiah. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke contoh 2. Contoh 2 di sini berupa PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPN BM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta ribu rupiah. Lalu, berapakah nilai PPN dan PPN BM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin Jaya ke pemerintah? Nah, masukkan lagi rumus yang tadi, tarif PPN dikali harga barang dikurang PPN BM. Tarif PPN-nya 10% dikali harga barang kan belum diketahui. Nah, kita harus mengalihkan 30 unit dikali harga jual per barang, yaitu 6 juta ribu rupiah. Jadi, kalikan saja 30 unit dikali 6 juta ribu rupiah. Dikurang harga barang total, kan harga barang total tadi 30 unit dikali 6 juta sebesar 180 juta. Nah, dikali 40%. Jadi, hasilnya jika tadi dikurang 180 juta dikurang 150 juta dikali 40% sebesar 108 juta ribu rupiah. Ya. Nah, setelah kita ketahui harga barangnya, terus kita kalikan 10%. Jadi sebesar 10.800. Artinya, total pajak yang harus dibayar PT Irsyadin Jaya adalah 10.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya sampai disitulah presentasi yang sempat saya bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.